Hai Hai guys, guys, jumpa lagi bersama kami di BIMS Enterprise, channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Jangan lupa, kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Dan juga klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kamu. Mantap nih. Oke guys, hari ini kita kembali ke segmen tenor, konten horor. Seperti segmen tenor yang lalu, hari ini kita akan membacakan 2 cerita horor kiriman teman-teman BIMS Enterprise tercinta. Wah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya? Tentang apa? Kalian pasti penasaran. Kita simak langsung bersama-sama. Kita akan membacakan cerita dari Cantika Sandra 937@gmail.com. Halo BIMS, aku mempunyai pengalaman yang menurutku lumayan membuat aku ketakutan saat sendirian di tempat kerja. Panggil saja namaku Bunga. Sebenarnya kejadian ini sudah sangat lama dan ada banyak kejadian horor di tempat kerja aku bekerja. Aku mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Jawa Timur. Waduh, di Jawa Timur lagi? Iya. Wah, banyak ya cerita Jawa Timur. Iya ya, Jawa Timur lagi. Mungkin memang kebetulan aja Pak Bim ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Kejadian pertama terjadi pada saat pandemi COVID-19. Saat itu aku sedang berkonsentrasi membuatkan media belajar online untuk anak-anak kelas. Maklum, selama pandemi, sekolah diharuskan untuk belajar online. Loh, berarti saat itu guru masih tetap bekerja ya, Pak Bim? Iya, memang pada saat itu banyak media-media daring seperti Zoom, terus Google Meet, Iya. dan lain sebagainya itu yang membantu untuk membuat presentasi secara daring, terus secara untuk komunikasi juga sering menggunakan tatap muka. Jadi pada saat itu tuh lebih ke online ya, semuanya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Tidak terasa hari sudah sangat siang. Aku duduk di kursi guru, di sebelah kiriku ada jendela besar yang jika dibuka bisa saja dijadikan sebagai pintu darurat. Di sebelahnya lagi ada lorong dan ada kelas lain. Di kelas itu aku merasa kalau pintunya masih terbuka dan masih ada guru yang berada di dalam kelas itu. Aku mendengar ada suara riuh orang berbicara. Sepertinya masih ada banyak orang di sekolah. Tidak seperti biasanya. Apa ya yang mereka kerjakan? Batinku bertanya-tanya. Tidak lama kemudian terdengar suara gubrak. Aku mendengar ada suara sebongkah kayu seperti terlempar di lorong samping kelasku. Dengan refleks, aku segera keluar dari mejaku dan melihat jendela. Apakah ada benda yang terjatuh atau tidak? Sesampainya di depan jendela, aku melihat suasana ruang kelas sebelah yang sangat sepi. Dengan lampu yang mati dan pintu yang terkunci. Ternyata sudah pulang semua gumamku. Namun aku masih penasaran. Kemudian aku berjalan menuju pintu, berharap bertemu dengan guru yang lain. Alangkah terkejutnya aku melihat pintu gerbang lorong yang sudah terpasang gembok yang terkunci. Ketika aku sangat merinding dan kakiku mulai lemas.
Mencoba menguatkan kakiku untuk berjalan ke kelas lain untuk mencari orang yang masih ada di sekolah ini. Betapa kagetnya aku menyadari bahwa hanya aku sendirian yang ada di sekolah. Aku tetap berusaha berpositif thinking dengan mencoba menghubungi teman-temanku, dan mereka berkata kalau mereka pulang 2 jam yang lalu. Wow. Mulai terasa. Iya, mulai terasa. Ini ya, mulai terasa apa? Vibes-nya Iya, menakutkan ya. kayaknya Seramannya selamanya terasa. terasa. Saya lanjutkan ya. Aku sangat terkejut dan lemas seketika. Belum sampai setengah jam aku mendengar riuh orang berbicara, dan sekarang aku mendapati bahwa teman-temanku sudah pada pulang 2 jam yang lalu. Kakiku sangat lemas. Aku berusaha berjalan menuju kelas. Tanpa pikir panjang, aku segera menuju motor dan langsung menuju ke rumah. Sekian cerita horor saya, Kak Bims. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan semoga bisa dibacakan di konten horor atau tenor milik Kakak Bims. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Pak Bims, dari cerita ini kita mendapat pelajaran ya. Kalau lembur itu boleh saja, tetapi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar sekolah. Betul sekali Pak Den. Dalam hal keselamatan itu nomor 1. Terutama kalau sudah sampai siang sampai sore gitu. Siang sampai sore itu biasanya badan lelah. Badan lelah itu kan kalau kondisi fisik dan batin sedang drop, itu pasti ada banyak gangguan yang bisa masuk. Ya, seperti gangguan-gangguan halus itu juga bisa. Pikiran juga bisa, lelah juga mempengaruhi pikiran. Kadang dia berhalusinasi juga bisa. Iya. Berhalusinasi karena kecapean. Ya. Oke, kita ada cerita selanjutnya ini Pak Den. Iya. Hari ini ceritanya ada 2. Ada 2 Pak? Iya. Kali ini dari email aniayuni805@gmail.com. Ya, aniayuni805@gmail.com. Ini 805-nya nih bisa dibaca bos ini. Iya. 8-nya jadi B, O-nya jadi 0-nya jadi O, 5-nya jadi S. Mari kita bacakan Pak Bims. Oke. Hai Bims, panggil saja aku Nia. Cerita kali ini terjadi sudah sangat lama, mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan aku baru mempunyai keberanian untuk menceritakan ini. Cerita ini berasal dari seorang teman lamaku. Sebut saja namanya Bu Ajeng. Bu Ajeng sudah lama mengajar di sekolah ini. Dari Bu Ajeng lajang sampai sudah menikah. Hampir setiap hari Bu Ajeng menunggu suaminya untuk menjemput dia. Suatu hari setelah pulang sekolah, Bu Ajeng merasa sangat mengantuk sampai tidak bisa ditahan lagi. Kemudian Bu Ajeng bergegas menuju ruang guru. Di ruang guru ini terdapat bilik kecil yang difungsikan sebagai UKS atau unit kesehatan sekolah. Di bilik itu pun terdapat tempat tidur yang biasa digunakan ketika ada siswa atau siswi yang pingsan saat upacara. Kemudian tertidurlah Bu Ajeng di ruang UKS tersebut. Tidak terasa hari sudah sore. Bu Ajeng mendengar ada suara motor yang datang dengan suara klakson yang berbunyi. Suara khas dari motor suaminya ketika menjemputnya. Bangunlah Bu Ajeng dari tidurnya. Dan setelah Bu Ajeng membuka mata, dia terbelalak dan terkejut melihat sosok wanita tua yang memakai baju putih, kotor, dan kusam. Apakah itu?
dengan rambut yang sangat kotor dan berantakan, berwarna putih, berdiri di sebelah tempat tidur UKS. Sekali tanya. Waktu itu Bu Ajeng langsung bangun, mak gregap, dan dengan sekuat tenaga dia lari ke depan kantor tersebut. Terlebih, dia sangat terkejut karena suaminya ternyata belum datang. Bu Ajeng bertanya-tanya, wah, lalu apa yang aku dengar tadi? Bu Ajeng sangat terkejut melihat ternyata hari sudah mulai maghrib. Wah, Bu Ajeng memutuskan untuk tetap menunggu di depan sekolah dan tidak mau mengambil barang yang ada di kantor tersebut. wah, saking takutnya itu ya. Kasihan sebenarnya. Iya. Setelah suami Bu Ajeng menjemput Bu Ajeng segera mengajak suaminya untuk pulang dan tidak mau mengambil barang yang ada di kantor. Wah, sayang, ayo pulang saja. Aku takut dan gak mau mengambil tasku. Pulanglah mereka berdua menuju rumah. Dan semenjak saat itu, Bu Ajeng tidak mau lagi menunggu suaminya menjemput dia. Wah, lebih baik aku jalan kaki daripada kejadian itu terulang lagi. Oke Pak Den, kita sudah membaca email dari Bunga dan Nia. Ya, Sampai-sampai kita terasa vibes-nya. ya, Ya cerita-cerita mereka kan memang berbeda-beda, tapi ketika kita bacakan itu otomatis kita bisa tahu apa yang mereka rasakan. Menurut Pak Denny sendiri, bagaimana nih Pak Denny kalau ada di posisi mereka? kalau menurut saya, tapi saya berada di posisi Bunga, saya akan kaget dan berpikir, apa itu tadi yang jatuh? Suara gludak, tapi tidak ada orang, tapi ada suara barang jatuh. Saya mungkin hati saya deg-degan dan saya akan takut. Lalu saya akan membereskan pekerjaan saya, lalu saya pulang, Pak. Kalau menurut Pak Dimas gimana? Menurut Pak Dimas sendiri? Kalau saya posisi di posisi tersebut ya begitu ada perasaan yang nggak enak, atau ada ya hawa-hawa negatif yang kita rasakan itu, sebaiknya pertama kali yang kita lakukan itu berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, atau setelah itu baru kita mengambil tindakan, kita ambil nafas dulu, menenangkan diri. Kalau misalkan memang di situ kita merasa sudah nggak kuat, kan biasanya kan ada perasaan merinding gitu ya, yang naik ke atas, naik ke kepala. Ya seperti itu Pak Denny. Jadi mungkin setelah itu baru kita pergi. Itu dari segi bunganya. Kalau dari segi Bu Ajeng, kalau dia sudah bangun tidur, lalu ada sosok yang, wah kalau itu saya sudah nggak bisa mikir lagi. Itu kan biasanya kalau orang biasa takut itu kan sudah nggak kepikiran tuh, wah saya berdoa dulu, udah lari, getar dan udah lari. Iya, atau paling gampang tuh begitu lihat balik pingsan lagi. Jadi bangun tidur terus pingsan. Ya kalau hantunya hilang, tapi balik pingsan, bangun ternyata ditungguin sama hantunya, gimana? Ya cerita mereka memang bisa mengimajinasi bagaimana sebaiknya kita ya mungkin ya kerja itu secukupnya aja lah, nggak perlu sampai lembur-lembur. Kalau juga bisa. Ya soalnya kecapean itu kan juga faktor dari kerjaan nggak beres, terus
eh, mengerjakannya juga nggak maksimal. Sebaiknya istirahat aja. Lagi pula kan dunia kita sama dunia mereka itu kan ada jamnya toh. Iya. Misalkan jam dunia kita itu jam sekian sampai jam sekian. Lah, jam dunia mereka jam sekian sampai jam sekian. Lah, kalau kita melanggar itu, katakanlah kita melebihi jam manusia kita, kan otomatis mereka juga lagi bangun, juga lagi aktivitas pada jam mereka. Seperti itu. Oke guys, bagi kalian yang punya cerita horor yang ingin dibacakan lagi di Beams Enterprise, jangan lupa kirimkan cerita kalian ke email kami. Nanti email kami sertakan di sini. Oke Pak Den, kita untuk cerita-cerita horor yang sudah kita bacakan di Beams Enterprise ini, bagi yang cerita-cerita menarik akan mendapatkan merchandise menarik dari Beams Enterprise. Contohnya seperti kaos ini. Bagus Pak Billy. Ini kaos ini model baru. Model baru. Kapten. Ada tulisannya kapten, ada dasi, ada jangkar. Coba berdiri ya, biar kelihatan jelas. Ada kapten, sablonan kapten, ada sablonan dasi. Ini sablonannya bagus Pak Denny, jadi nggak mudah retak, nggak mudah sobek. Nah, ini ada juga jangkar. Ini menandakan bahwa kita adalah seorang pejuang, seorang pelaut. Beams Enterprise. Beams Enterprise edisi pelaut. Iya. Oke, kelihatannya ada sesuatu ini. Iya. Ini ada kiriman dari UMKM. Dari Kids Donuts. Oh iya, Kids Donuts. Buka nih, James. Kids Donut. Ya. Ini ada Ini 6 ya? varian rasa, Pak. 6 varian rasa. Wah, warnanya menarik ya. Iya. Warnanya menarik. Ada putih, ada taburan kacang, merah apa pink ini? Oh, pink. Wah, Pink taburan meses. Meses, Kalau ini kuning Oreo. apa ini? Oh, kuningnya apa ini? itu mangga kayaknya. Mangga ya. Oreo ini juga tiramisu. Mungkin nanti menu-menunya bisa kita tampilkan di layar. Ini kelihatannya menarik. Saya nggak tahan ini Pak Denny. Datang saya juga pengen itu. Ini ada IG-nya Pak Denny. Iya. Ada IG-nya. Nah ini. Kita support UMKM. Ini ya, follow IG-nya Kids Donut. Kids Donut. Nah, Oh, isinya Kids Donut. Ya. oke Pak Den. Mari coba. Pak Den ini paling suka yang mana? Ini. Nah, ini dia. Oh, yang itu ya. Ya. Oke, kalau saya Yang mana? coba yang hijau, yang maca. Ya, kita taruh sini. Ini enak. Gulanya empuk. Iya. Ini rasanya juga kemanisan ya. Biasanya kan banyakan gula atau gimana. Atau rotinya kurang fluffy atau terlalu keras, tapi Biasanya ini enak ini. Iya, biasanya rotinya tuh banyaknya keras atau terlalu lembek juga bisa. Kalau ini pas. Ya, ini enak banget. Oke guys, bagi kalian yang suka donat bisa coba beli donat kentang di Kids Donut kentang. Recommended, enak banget. Harus coba. Oke Pak Denny, selain UMKM dari donat kentang tadi, kita juga ada UMKM satu lagi.
Ada lagi Pak? Iya, ini UMKM-nya spesial. Ini buatan rumahan atau homemade bahasa Inggrisnya. Jadi resepnya itu ori. Kita dapat ini dari mana Pak? Hotmi Lariso. Nah, Hotmi Lariso tampilannya seperti ini. Hotmi Lariso ini ada di Kaliombo, Kota Kediri. Nanti untuk lokasi dan mapnya nanti kita tampilkan di layar. Mari kita coba Pak. Di sini ada bakso, isiannya ada bakso, terus ada daging sapi yang besar ini Pak Den. Ini daging sapi yang besar, terus ada kerupuk pangsit, mie-nya juga pasti jangan lupa, terus ada ayamnya, ayam suwir. Untuk makannya kita dikasih sumpit sama selada yang seger. Mantap men. Untuk yang suka pedes, nah ini yang suka pedes sama yang nggak suka pedes tenang, aman guys. Ada level 0 sampai level 5. Jadi buat kalian yang nggak suka pedes bisa menyesuaikan pakai level 0. Terus Harganya berapa Pak? kalau yang mau yang pedes itu bisa level 1 sampai 5. Untuk harganya Pak De, ini mau disepil nggak harganya? Ya harus dong. Ini kan yang dulu sama pemirsa. Oh iya. Untuk harganya 6.500. Wah, murah sekali. Pas di kantong yang pas-pasan ya. Untuk anak kos pas Kos, banget, sekolah mau makan, terus untuk kantor, mau istirahat kantor, mau makan dengan uang yang mungkin dikasih istri pas-pasan, bisa. Pokoknya untuk kalangan semua kalangan. Jadi tidak memandang tanggal tua, tanggal muda, 6.500 cukup murah, cukup terjangkau. Nanti untuk varian menunya juga kita bisa tampilkan di layar. Oke Pak Denny, kita coba langsung. Rasanya makas enak. Jadi enak. Cara dengan harganya. Betul. Ternyata memang enak deh. Ternyata memang enak. Baru saja mencoba, wah, lidah sudah Bergoyang. bergoyang. Wah ini dagingnya mantap, besar. Iya. Kerupuknya juga. Berarti ini dapat 2 Pak Den. Kita dapat ayam, kita dapat daging sapi juga berupa sosis nih atau ham. Mantap. Enaknya dong kurang. Bagi UMKM yang mau kita review, tenang saja, gratis tanpa dipungut biaya. Cukup komunikasikan ke kita lewat kontak person yang ada di sini. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa seperti biasa ya Pak Den ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, subscribe itu gratis, tidak sama sekali. Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya setelah subscribe supaya ada update terbaru dari kita, kalian langsung tahu. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya. Dari
Mana tadi ya? Pak Bin. Saya cut.